Sebelumnya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Di sini saya sebagai moderator yang akan membantu Damal Talk online pada malam hari ini. Teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa kami dari keluarga mahasiswa Buddhis Palembang mengadakan acara Damal Talk online ini. Sebelumnya, pada hari Jumat 10 April 2020, kami telah mengadakan live secara langsung yang langsung mengundang pembicara untuk ngobrol-ngobrol santai bersama kami. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tema pada hari ini. Seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Semakin hari jumlah korban pandemi COVID-19 ini terus bertambah. Bahkan di beberapa tempat sudah melakukan kebijakan lockdown dan PSBB. PSBB itu merupakan pembatasan sosial berskala besar, di mana semua kegiatan tertentu dinonaktifkan dengan tujuan mencegah terjadinya keramaian untuk meminimalisir tersebarnya virus secara luas. Di sosial media pun banyak sekali beredar isu-isu mengenai jumlah korban COVID-19 ini. Dengan waktu itu viral di sosial media mengenai panic buying, yaitu membeli barang belanjaan dalam jumlah yang berlebihan. Lalu harga hand sanitizer dan masker melonjak tinggi. Apakah hal itu merupakan hal yang bijak? Kita akan bahas di Damal Talk pada malam hari ini. Selain itu, pemerintah juga menganjurkan mengenai physical distancing, yaitu menjaga jarak secara fisik, yaitu berada tetap di rumah. Tetapi jika kita memiliki pekerjaan ataupun membeli bahan makanan, kita tak boleh keluar. Nah, dengan situasi yang kian mengkhawatirkan ini, pastinya kita sebagai umat Buddhis, kita ingin mengetahui bagaimana sih kita sebagai umat Buddhis kita menanggapi COVID-19 ini. Nah, maka dari itu kami dari keluarga mahasiswa Buddhis Palembang mengadakan Damal Talk online dengan tema menghadapi COVID-19 dari sudut pandang Buddhis. Oh ya, selain itu kan harus stay tune di Instagram ini, di live ini dari awal sampai akhir. Karena nanti di akhir akan ditutup dengan praktik secara langsung. Kapan lagi Damal Talk ditutup dengan praktik. Jadi teman-teman bukan hanya mendapatkan teori, melainkan teman-teman juga bisa langsung praktik langsung dengan romonya nanti. Selain itu, sebelum dilakukan praktik, kami akan mengadakan Q&A. Teman-teman boleh memberikan pertanyaan seputar tema untuk pembicara nanti. Nah, namun untuk sementara agar kondusif, saya akan mematikan kolom komentar. Nanti saat sesi Q&A, saya akan buka kembali kolom komentarnya. Oke, baiklah, tidak lama-lama lagi. Sebelum saya mengundang pembicara kita untuk hadir bersama saya akan memperkenalkan Romo Sulaiman lebih dalam kepada kalian. Nama lengkap beliau adalah Dr. Sulaiman Giriwirya, Certified Hypnotherapist, Certified Trainer. Beliau merupakan seorang penulis, akademisi, dan terapis edukasi untuk anak-anak ABK, normal, bertalenta, reedukasi, pikiran bawah sadar, dan konselor mind body healthy. Beliau mulai menelusuri dunia teknologi pikiran sejak tahun 2006. Pada tahun 2011, beliau menulis buku inspiratif pengembangan diri yang berjudul Main-Main dengan Mind, Kekuatan Meditasi dan Zikir. Kemudian beliau bersama kakak perempuannya, Haji Sulastri, mengedukasi masyarakat bahwa praktik spiritual secara lintas ilmu, khususnya kejiwaan, dapat menjadi alat yang memberikan manfaat relaksasi mental dalam menghadapi hiruk-pikuknya kehidupan, bahkan kesehatan fisik. Dari buku ini, beliau dipercaya dan diberi kesempatan untuk memberikan pelatihan coping stres bagi dosen dan rektoral di alma maternya, yaitu Universitas Jambi. Belajar sepanjang hayat menjadi semangatnya. Memperoleh gelar akademik tertinggi dengan predikat cum laude pada program doktoral pendidikan anak usia dini. Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Beliau menyelesaikan program Magister Pendidikan di Universitas Jambi dan Sarjana di Universitas PGRI Palembang. Saat ini beliau tengah menyelesaikan program ilmu studi agama atau religious studies di Mahidol University Thailand. Nah, baiklah, itulah biografi singkat pembicara kita pada malam hari ini. Biar gak kelamaan nunggu kaliannya, kita langsung undang pembicaranya untuk hadir bersama saya.
diingatkan kembali, saya akan menonaktifkan komentarnya. Jadi komentarnya nanti akan dilanjutkan di Q&A. Baik, selamat malam Romo. Selamat malam. Oke, baik Romo. Jadi ini teman-teman sudah hadir di live pada malam hari ini. Jadi mungkin saya undang Romo ke sini untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada Romo, saya persilakan. Baik, selamat malam. Namo Saya Ngadi Budaya, Namo Budaya. Jadi teman-teman semua, mahasiswa maupun teman-teman umum yang malam hari ini di rumah aja. Dan masih memang kita harus tetap di rumah aja sambil kita bincang-bincang di hari Minggu ini, di mana besok kita lanjut work from home-nya. Jadi di hari Jumat ya, Cynthia ya, kita sudah sempat bincang-bincang santai tentang topik COVID-19. COVID-19 ini yang menjadi begitu viral ya, yang menjadi begitu sangat meresahkan dunia. Ketika kita bicara resah, takut, khawatir, dan teman-temannya itu, jangan dianggap itu sesuatu yang negatif ya. Tetapi memang itu harus kita hadapi. Jadi tidak juga terlalu optimis, tidak juga terlalu negatif, tetapi yang terpenting adalah realistis. Supaya apa? Karena dua-dua ekstrim ini seperti yang dicontohkan Buddha juga, ekstrim kanan maupun ekstrim kiri itu tidak baik ya. Jadi kita harus realistis. Kalau misalnya ada hal yang harus kita kerjakan seperti ini ya, coba lihat kondisinya seperti apa dan kerjakan. Baik, saya awali dulu. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pertama, jadi kita tilik dulu masalah COVID-19 ini dari keyakinan. Nah, keyakinan ini kita bisa lihat kalau topiknya ini adalah saya sebagai Buddhis bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama akan saya lihat adalah kata Buddhisnya. Buddhis itu berarti interpretasi atau tafsir saya sebagai seorang Buddhis dalam menjalankan kehidupan yang saat ini saya sedang bersama-sama secara kolektif menghadapi COVID-19 ya. Ingat satu hal lagi bahwa kita menghadapi ini secara kolektif bersama-sama COVID-19. Jadi sebagai Buddhis apa yang harus saya lakukan langkah-langkahnya? Buddhis artinya merujuk pada keyakinan saya. Nah, pertama saya garis bawahi dulu ketika bicara tentang keyakinan saya sebagai Buddhis, bahwa saya beranjak dari sebuah hal, satu hal yang paling penting bahwa ya saya mengawali beragama itu dari yakin. Ya, yakin atau dalam bahasa Buddhis kita kenal dengan srada atau sada. Sada, srada atau berkeyakinan yang intinya mengandalkan triratna. Ya, mengandalkan triratna untuk merealisasi pembebasan. Jadi jalan ini yang saya pilih untuk berjalan dalam kehidupan saya hingga saya mencapai nibbana, tujuan akhir. Tapi selain fondasi dasar keyakinan ini ada step yang di atasnya yang saya sebut sebagai semangat saintifik. Ya, apa itu semangat saintifik? Semangat saintifik itu sebenarnya apa yang sering kita kenal dengan ehipassiko. Ya, bahwa apa yang kita dengar, kita lihat, kita lakukan itu harus berujung pada sebuah pertanyaan mendalam, mendasar, kemudian dibuktikan ya, atau kita sering dengar datang, lihat dan buktikan. Nah, artinya ini saya terjemahkan sebagai sebuah semangat saintifik ya. Nah, itu yang pertama. Jadi teman-teman harus memahami bahwa menjadi Buddhis bagi saya, karena Anda bertanyanya kepada saya sebagai narasumber, saya menginterpretasi atau mentafsirkan COVID-19 ini pertama dari keyakinan saya adalah keyakinan yang berujung pada semangat saintifik. Ya, itu dulu, semangat saintifik. Karena bisa jadi kita menjadi praktik membuta. Ya, praktik sebagai umat beragama yang membuta, khususnya umat beragama Buddha yang membuta menjalankan praktik keagamaan. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah sederhana, kita sering mendengar kata ajaran Buddha itu sederhana dibagi menjadi 3. Jangan buat jahat, buat baik, sucikan hati dan pikiran, ya kan? Menghindari perbuatan jahat, melakukan perbuatan baik, dan menyucikan hati dan pikiran. Nah, yang terakhir ini nanti kita praktikkan dengan skrip tertentu ya, saya sebut dengan stillness, meditasi stillness. Yang pertama nanti kita praktikkan setelah sesi ini semua berakhir ya.
sambil kita baca Ratana Sutta. Baik, itu yang pertama. Jadi garis bawah lagi, sekali lagi saya ulangi bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini sebagai umat beragama Buddha, yang kita berkeyakinan kepada ajaran Buddha, artinya pertama kita harus memahami dengan jelas bahwa praktik apapun yang kita lakukan sebagai seorang Buddhis haruslah kita menggarisbawahi semangat saintifiknya itu. Jadi kita langsung masuk ke yang pertama dulu ya. Nanti kita bahas tentang yang berbuat baiknya itu. Nah, saya coba melihat ya interpretasi dari Ratana Sutta, yang kalau Ratana Sutta ini seringkali kita kenal dengan sutta yang dibabarkan oleh Buddha itu tentang wabah penyakit di zaman itu gitu ya. Nah, untuk menginterpretasi ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lihat dari konteks kebahasaan, dari konteks latarnya, latar belakang ini sutta ini dibahas seperti apa. Zaman pada saat itu juga bisa kita lihat, dan kalau sekarang saya melihatnya aspek-aspek seperti misalnya aspek-aspek psikologi yang ada di situ ya. Karena pada dasarnya intinya ketika saya memahami apa yang terjadi dalam konteks Ratana Sutta ini, kan ada wabah pada saat itu. Orang-orang ketakutan, ada yang meninggal segala macam. Ada beberapa unsur yang penting di situ adalah berbicara tentang air dan kebersihan ya. Buddha meminta Bante Ananda misalnya untuk memberikan air tirta, dan setelah itu hujan, tempat itu dibersihkan dan sebagainya. Jadi pada konteks ini saya tidak hanya merujuk pada konsep keyakinan bahwa Buddha punya kemampuan untuk misalnya menurunkan hujannya dengan kemampuan batinnya segala macam, tidak. Saya tidak berbicara dalam konteks itu. Tetapi adalah apa yang bisa kita lihat secara sederhana dalam konteks kehidupan kita saat ini. Jadi itu tadi, yang pertama adalah kebersihan, kemudian bahwa efek placebo, efek orang-orang sekarang kenal ada istilahnya psikosomatik, ya, penyakit fisik atau kondisi mental yang mengakibatkan terjadi kekacauan di fisik, ya, dan sebaliknya seperti itu. Hal ini ya kita tidak bisa mengulas banyak, tetapi yang di sini yang saya pahami adalah bahwa Buddha memberikan sebuah efek placebo terkait dengan keyakinan mereka terhadap Triratna, yang nanti juga kita baca bersama-sama, di mana membuat mereka lebih tenang ya, dan nyaman, dan bisa menerima kondisi itu sebagaimana adanya. Nah, itu yang paling terpenting dulu. Jadi kalau kita merujuk pada kondisi COVID-19 ini, yang paling penting tanggal 13 sampai 17 kalau tidak salah, di awal-awal COVID ini di luar negeri sudah cukup hangat dibicarakan. Saya ada membuat yang namanya meditasi challenge ya, itu dari alat meditasi yang saya ikuti, itu EEG, itu ada di Facebook saya. Nah, itu sudah saya lakukan. Jadi intinya, saya juga ada sempat share mantra. Sebenarnya itu mantra teman-teman yang di Hindu, itu mantranya Dewa Krishna ya, berhubungan dengan yang intinya pertama kita punya emosi, ketakutan segala macam itu rilis dulu yang ada di mental kita. Yang penting kita tenang dulu. Kemudian saya juga ada share beberapa dari salah satu main teknologi leading expert, Bapak Adiwe Gunawan, juga di situ saya ada berikan linknya untuk teman-teman latihan di rumah. Kemudian secara fisikal juga ada beberapa kali saya sharekan di media sosial itu workout dari rumah, exercise kayak gym gitu, gym sederhana, yoga ya dari rumah seperti itu. Jadi intinya saya melihat pada konteks ini tidak pada kita meyakini saja bahwa Triratna bisa melindungi kita, tapi sebenarnya yang saya lihat di sini adalah melindungi dalam konteks kondisi mental atau kondisi batin kita dalam menghadapi ini, ya. Nah, itu satu. Kemudian, jadi Ratana Sutta itu, Ratana artinya kan permata ya. Jadi Buddha memberikan kekuatan kepada masyarakat bahwa tenang, bahwa kamu memahami proses kehidupan segala macam tentang alam ini. Kalau kamu sudah bijaksana, sudah kematian itu sudah nggak lagi menjadi masalah bagi orang-orang bijaksana. Buddha misalnya ngomong itu di Ratana Sutta ya. Nah, itu satu.
Jadi intinya adalah kita menjaga kondisi mental kita di saat konteks pandemi ini. Itu satu. Kedua, apa yang harus kita lakukan berhubungan dengan berbuat bajik, ya. Berbuat baik atau berbuat bajik. Tadi yang pertama itu jangan berbuat jahat. Berbuat jahat itu tidak berarti kepada orang lain saja, ya. Tidak berbuat jahat itu bisa konteksnya adalah diri kita sendiri. Dengan berkali-kali berpikir negatif, takut, yang berlebihan secara mendalam, sesungguhnya itu sudah menyakiti kita. Kita sudah berbuat jahat berkali-kali kepada diri kita sendiri. Nah, kemudian jangan berbuat jahat, berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan ini kadang orang juga mengartikannya seperti melakukan ritual, ya. Jadi seperti baca parita, baca sutra, yang di sini di Ratana Sutta disebutkan juga ritual-ritual yang sifatnya ritugis yang bukan itu intinya gitu loh, yang Buddha sampaikan itu, ya. Nah, sama berbuat baik juga, guru saya juga menawarkan sebuah interpretasi tentang kebajikan yang dilakukan karena karuna atau belas asih itu tidak boleh tunggal. Dia harus diikut sertakan dengan konteks yang lain, yaitu prasnya, ya, kebijaksanaan. Ini catat ya. Karuna dan prasnya itu seperti dua sayap burung, ya. Jadi dia tidak bisa terpisahkan. Belas kasih, kita ingin bantu orang yang berdampak terhadap COVID-19 segala macam, itu bagus. Niatnya bagus, tapi satu hal, perhatikan apakah niat kita ini sudah tepat kalau kita sampaikan pada konteks bencana pandemi ini. Nah, ada beberapa yang ngeyel mengatakan yang kita butuhkan sekarang bukan pilihan orang baik atau kita memilih orang yang terbaik seperti itu. Tapi yang kita butuhkan orang yang mau berbuat baik. Tapi pertanyaan kan, ukuran baik dan tidak baik itu menurut siapa, apa dan bagaimana? Kan begitu. Ya kan? Apakah baik yang kamu katakan baik benar-benar sebuah baik, ya? Sebuah kebaikan. Nah, itu yang harus kita catat. Jadi banyak orang kumpul kayak efek kejut gitu. Tiba-tiba buat baik, masak banyak-banyak gitu. Kemudian tiap hari dibagikan. Pandemi ini kalau kita lihat dari pertama kali muncul di China, itu kemudian terus bertahan sampai di bulan Maret saja, berarti kita harus melihat ini sebuah bencana yang panjang. Ya kan, bukan seperti banjir. Kalau banjir, teman-teman boleh tiba-tiba banyak melakukan aksi, ya, dengan memang butuh cepat. Orang nggak punya kompor, nggak punya apa untuk masak gitu loh. Nah, yang saya khawatirkan adalah karena ini sifatnya pandemi atau virus, adalah kitanya tertular. Orang kita di rumah, saya tadi baru baca satu. Orang kita di rumah, ibu-ibu di Jawa Tengah itu, gubernur yang ngomong itu. Dia di rumah, nggak keluar, nggak kumpul-kumpul. Ini nggak kumpul-kumpul, tapi ternyata dia dapatnya dari tukang sayur keliling. So, jadi yang tidak ngapa-ngapain saja, yang tidak menantang maut istilahnya, itu pun bisa kena seperti itu. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati, benar-benar eling, waspada terhadap kebajikan apapun yang kita kerjakan. Bukan maksudnya saya melarang gitu. Bukan saya maksudnya di Facebook saya kesannya seperti nyinyir gitu. Mengatakan orang kok gitu-gitu seperti nyinyir. Tapi itu pandangan saya, boleh terima, boleh enggak gitu. Karena gini, jangan sampai nanti ketika Anda berbuat baik tapi tidak punya skillfulness, kebajikan Anda itu tidak didasarkan keterampilan terhadap perbuatan kebajikan itu, ya kan, tiba-tiba Anda kena serangan COVID-19 juga, lalu Anda menyalahkan, loh saya sudah berbuat baik, saya kasih orang makan segala macam, tapi kok saya kena, termasuk yang salah satu kena pandemi COVID-19 ini. Itu. Jadi jangan konyol, ya. Kebajikan pun ada skillful yang harus, keterampilan yang harus kita pelajari, kita pahami benar-benar. Gitu. Jadi karuna saja tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus karuna dan prasnya di situ hadir, ya. Nah, untuk memahami ini penting sekali umat Buddha, ya, dalam melakukan kebajikan itu. Ya, pertama tidak menyakiti diri sendiri dengan khawatir berlebihan, kemudian kedua melakukan kebajikan, tetapi juga jangan sampai Anda malah berdampak, ya,
terhadap diri Anda yang jelek gitu ya. Maka harus benar-benar diperhatikan, jangan hal-hal yang demikian itu. Itu yang kedua yang saya kira penting kita perhatikan bersama-sama sebagai umat Buddha. Jadi tidak boleh juga praktik kebajikan dengan serampangan ya. Ketiga, terakhir adalah berhubungan dengan menyucikan hati dan pikiran. Yang tadi yang pertama juga sebenarnya itu salah satu jenisnya, karena menyucikan hati dan pikiran sekarang itu kalau diterjemahkan sebagai masyarakat umum, mereka sering mengistilahkan sebagai apa yang disebut dengan mindfulness. Jadi sebenarnya menyucikan hati dan pikiran secara daily activity atau keseharian kita. Yang kedua, intensif. Nah, nanti sebentar lagi kita lakukan setelah sesi ini berakhir. Jadi penting kita lakukan. Yang ketiga juga untuk saya mengatakan ini bukan sebagai praktek ritual, tetapi praktek spiritual yang setiap orang bahkan bisa melakukannya tanpa sekat-sekat agama tertentu. Seperti itu. Jadi itu kira-kira 3 hal, Cynthia, yang harus diperhatikan. Ya, Romo. Sudut pandang saya sebagai Buddhis, ya, untuk kita aware, ya, waspada, eling, sati terhadap kondisi pandemi yang sekarang ini terjadi. Ya, begitu. Oke, baik, Romo. Kita lanjut ke sesi Q&A, Romo. Ya, boleh. Oke, baiklah. Mungkin itu materi yang disampaikan oleh Romo bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan di kolom komentar ini. Oke, dari Fang Fang. Baik, ini ada pertanyaan dari Instagram It's Maureen. Jadi ini merupakan alumni KMBP Romo. Saya ingin bertanya, lantas bagaimana menurut Romo cara yang terbaik untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan secara massal jika kita tidak dianjurkan untuk keluar rumah atau berkumpul? Oke, silakan dijawab terlebih dahulu Romo. Siapa tadi? Fang Fang ya? Iya. Itu di mana? Di Palembang? Iya, di Palembang Romo. Ya, beberapa tempat seperti saya di daerah Tangerang, ini SK dari Menteri Kesehatan ya, baru ada nih, PPSB namanya itu. Jadi mau nggak mau, ya PPSB itu ya. Jadi teman-teman mau nggak mau yang mau berbuat kebajikan seperti kemarin, bagi-bagi nasi bungkus di jalan-jalan, di keramaian seperti itu, mungkin sudah tidak bisa. Jadi dibatasi seperti itu. Nah, kalau menurut saya ini dari sudut pandang saya sebagai apalah ya, boleh dikatakan akademisi ya. Yang paling penting itu sebenarnya kita mengetahui data yang jelas dari tingkat RT kita. Nah, itulah pentingnya sebenarnya kan, ada yang namanya RT, ada namanya RW gitu-gitu. Nah, jadi siapa yang benar-benar berdampak terhadap dari bencana ini itu bisa didata. Nah, basis data ini yang penting. Umat Buddha saja yang mau berbuat kebajikan seperti apa, tetapi juga pemerintah. Sekarang kan APBN diturunkan cukup besar, dana APBN itu jumlahnya triliunan. Jadi bagaimana triliunan itu bisa tersalur dengan tepat gitu loh. Bukan cuma kita umat Buddha yang mau berbuat kebajikan seperti apa, tetapi juga basis data ini diperlukan oleh negara kita ini untuk menangani dampak dari pandemik ini. Kemudian kalau teman-teman yang lain, maksudnya teman-teman mau berbuat kebajikan dalam hal ini, saya pikir banyak ya, maksudnya bisa disalurkan, terutama yang sifatnya itu tadi tidak bisa, sifatnya itu langsung teman-teman berbagi lagi seperti kemarin-kemarin, ngasih sembako secara langsung, atau khususnya yang PPSB, yang sudah PPSB ya, itu sudah, saya pikir itu sudah tidak diperkenankan kembali. Jakarta, Jabodetabek sekarang, Palembang saya nggak tahu seperti apa. Palembang sudah PPSB belum? Belum Romo. Belum. Nah itu jadi menurut saya dari lembaga yang harus melakukan itu dengan benar-benar terkoordinir dengan baik. Ini yang saya sebut, ini kalau kita merujuk pada konsep tadi, prasnya karuna dan prasnya tadi, kita harus skillful benar-benar
bahwa datanya kita jelas tahu seperti apa, mengumpulkannya itu juga seperti apa, kemudian membagikannya kembali itu seperti apa. Nah itu butuh lembaga-lembaga organisasi yang kredibel. Jadi tidak hanya individu-individu gitu atau kelompok-kelompok kecil yang melakukannya lagi. Jadi sudah harus kita serahkan atau kita percayakan kepada komunitas, ya ini pandangan saya ya. Nggak tahu ini termasuk skillful atau tidak, tapi menurut saya ini yang terbaik. Utamanya kita sebagai umat Buddha, kita bisa salurkan kepada lembaga-lembaga umat Buddha yang menyalurkan itu dengan baik gitu. Dengan tetap mengikuti protap ya, prosedur ketetapan yang berlaku terkait dengan bencana pandemik ini. Jadi gitu, itu yang pertama kira-kira Cynthia. Oke, baik Romo. Kalau dari pribadi saya masih ingin bertanya seputar yang tadi pertanyaan pertama itu Romo. Berarti apabila kita sebagai umat awam biasa ingin membuka donasi untuk sekedar berbagi kepada ojol atau orang-orang, karena di kondisi pandemi COVID-19 ini kan pekerjaan perekonomian menjadi menurun nih Romo. Jadi otomatis banyak teman-teman yang tergerak hatinya untuk membantu mereka ini, pedagang kecil maupun ojol-ojol. Nah, berarti kita sebagai umat awam gitu tidak turun langsung, melainkan kita menitipkan donasi ini ke lembaga atau organisasi yang kredibel. Atau bagaimana, Rom? Intinya kalau dari sudut pandang saya, yang terbaik yang untuk saat ini kita kerjakan adalah seperti itu. Jadi kita titipkan kepada lembaga-lembaga yang kredibel untuk melakukan itu, gitu. Karena kita tidak tahu bencana ini dalam konteks itu tadi yang saya bilang, orang yang dia keluar rumah bahkan hanya hubungan sama tukang sayur aja, mungkin dia bilang tukang sayur biasalah, nggak usah terlalu aware, nggak usah terlalu fobia gitu ya, sampai ketakutan berlebihan. Tapi ternyata ya penularannya terjadi dari tukang sayur keliling itu. Ya jadi benar-benar aware lah. Bukan berarti ya kalau yang di tetangga kita yang misalnya bertambah kita tahu, misalnya yang misalnya ini satu komplek perumahan, ada tetangga kita yang kerjaan sehari-harinya tukang sampah misalnya, atau pegawai buruh harian lepas yang saat ini benar-benar berdampak, ya yang itu dulu gitu loh, yang harus gak perlu cari-cari jauh-jauh, keliling-keliling sengaja cari itu, malah ya kita yang kena. Ya itulah intinya, ini bukan bencana biasa, yang maksudnya biasa dalam arti misalnya kalau di Jakarta kan banjir itu biasa gitu ya, bencana biasa seperti kebanjiran. Orang bisa langsung masak di situ terus kasih orang makan kayak gitu. Nah kalau ini enggak, mungkin dampaknya bisa 1 bulan lagi. Maksudnya kondisi ini masih 1 bulan lagi. So kita harus benar-benar jaga benar-benar data yang jelas bagaimana yang terdampak itu seperti apa. Terus juga informasi teman-teman sebarkan, pemerintah juga sekarang sudah mulai ya, itu yang itu namanya kartu prakerja itu ya, sudah mulai digilirkan nah itu teman-teman mahasiswa bisa bantu via online share tentang itu, cara ngisinya, apa yang ada segala macam itu bisa bantu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Romo untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya ada lagi pertanyaan kedua dari Tarisa Lorencia. Nama budaya, izin bertanya Romo, selain Ratana Sutta, apakah ada sutta lain yang disarankan? Terima kasih Romo. Ratana Sutta sudah cukup, karena kalau kita berkebajikan dan punya keyakinan kepada Triratna yang kuat, itu sudah efek keyakinan, efek getarnya terhadap itu sudah cukup menurut saya. Yang penting nanti dilanjutkan dengan meditasi, atau meditasi dulu kemudian diakhiri dengan seperti kita nanti kita meditasi sebentar, kemudian kita lanjutkan dengan membacakan Ratana Sutta. Yang penting meditasi, kita bisa rilis emosi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya Romo dari Ketua Umum KMBP langsung, yaitu malam Romo, saya Jeffrey. Romo boleh kasih tips untuk para pelajar yang di rumah aja agar mereka tidak bosan dan tetap produktif? Para pelajar, bukan pelajar tetap harus belajar ya. Belajar di rumah gitu. Jadi kalau pelajar kan tetap apalagi belakangan ini
baru ya, Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem itu ada mengeluarkan program baru di TVRI. Nah, itu ikutin saja yang seperti itu. Kemudian hal-hal yang kreatif lainnya. Main TikTok boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh aja. Ya, jadi pelajar dan mahasiswa kan tetap belajar. Kalau saya mahasiswa saya tetap ada online kelas, kemudian juga ada tatap muka gini tetap ada mereka. Kemudian juga ada saya menggunakan Google Classroom, mereka juga akan lakukan di situ gitu-gitu. Kalau yang mahasiswa, ya buat yang tetap kreatif lah, jangan main game aja. Rebahan Romo. Nah itu Kak, ini saatnya orang-orang yang rebahan, kaum rebahan senang ya. Menyelamatkan dunia dengan rebahan. Iya, betul. Itu ada slogan baru. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk teman-teman, pertanyaan masih dibuka, jadi yang mau bertanya dipersilakan kembali. Ini ada pertanyaan lagi Romo dari Wijaya Adin. Selamat malam Romo, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Romo tentang rasa takut yang timbul atas pandemi ini Romo. Terima kasih. Nah itu yang saya katakan, kita tidak boleh juga terlalu optimis, karena optimis ini secara psikologis ternyata mengarahkan orang beberapa hal menjadi malah meremehkan. Ya, tetap kumpul-kumpul, ada yang anak-anak muda itu yang masih main-main di jalanan, pakai motor, terus nongkrong itu masih ada saya lihat. Ya itu, jadi udahlah. Di Amerika juga seperti itu. Beberapa anak muda masih ikutin pesta musim semi atau apa, musim panas ya. Mereka ke pantai, mabok segala macam, ya nggak tahu. Sekarang kan mereka juga cukup banyak kan, karena itu tadi yang orang muda-mudanya itu meremehkan ya, terlalu optimis dia bilang kayak gitu. Jadi terlalu optimis juga nggak baik, kemudian negatif berlebihan yang ke kiri juga tidak baik, yang pasti adalah realistis. Realistis itu sebenarnya selalu diajarkan oleh Buddha. Jadi bagaimana melihat masalah sebagaimana adanya, itu tadi dibantu analisa, kemudian apa segala macam, apa yang terbaik yang bisa kita kerjakan ya kita tetap percaya adanya karma, ya kama yoni, kama bandu, kama pati saranang dan seterusnya itu. Tetapi kita juga tidak boleh mati konyol, ya. Nah, jadi ketakutan itu ya tidak perlu juga. Hal yang paling terbaik yang kita lakukan adalah berpikir realistik. Apa sih yang ditakutkan? Dari kematian ya apa yang harus ditakutkan? Cuman beda saatnya saja, meninggal dengan kondisi virus corona atau meninggal dalam kondisi tua itu ya nggak ada. Tapi juga nggak boleh kita mati konyol. Gitu. Jadi dua ekstrem itu kita hindari. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, bahwa kita tetap meditasi. Selain meditasi, kita baca Parita, kalau usah panjang-panjang, Karatana Sutta dilantunkan dengan penuh hikmat itu udah cukup. Oke, boleh ada yang mau bertanya lagi, silakan. Nah, ada lagi nih dari saya Romo. Kalau menurut Romo, apakah kinerja pemerintah saat ini sudah maksimal dengan saat ini kan kalau jam 9 malam itu semua sudah harus tutup, termasuk kafe dan lain-lain. Sebenarnya sih kalau pandangan saya sih sama aja, tutup jam 9 malam tuh juga udah malam juga gitu loh. Kenapa nggak benar-benar tutup atau bolehnya take away aja, nggak boleh di situ. Itu kalau pandangan Romo gimana? Di beberapa tempat, khususnya di tempat saya tinggal sekitar, saya nggak tahu Palembang. Mungkin Palembang rumah makannya masih buka, tapi tetap terima makan di situ. Kalau di tempat saya tinggal di sini, kebanyakan mall-mall itu cuma take away. Mereka melayani untuk take away. Jarang ada yang supermarket juga di sini masih buka. Supermarket masih buka, minimarket masih buka. Ada yang bandel-bandel juga masih mepet dempet-dempet seperti itu. Ya, kalau menurut saya bukan masalah dia buka yang penting tidak menantang maut lah. Jadi khusus kita pergi ke tempat itu buat nongkrong, buat buat ya seperti biasa kita nongkrong di kafe gitu, enggak gitulah. Kalau memang kita butuh makanannya kita beli, karena ya itu tadi, karena ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya juga, ini kayaknya ada berkaitan dengan kebijakan. Iya nih, Romo dari Rio Huang. Selamat malam Romo. Rio mau bertanya bagaimana pendapat Romo mengenai lockdown atau karantina wilayah dari sisi Buddhis?
tidak harus semua dikaitkan dengan sisi Buddhis itu tadi ya, bahwa sisi Buddhisnya adalah kamu harus skillful gitu aja. Kita harus skillful. Kita baik pemerintah yang punya kebijakan segala macam, mereka harus benar-benar punya keterampilan, pengetahuan, wisdom yang jelas terhadap apa yang dilakukan. Nah, karantina wilayah atau PPSB ya, kalau menurut saya ya bukan berhubungan dengan Buddhis atau tidak Buddhisnya, tetapi kita sebagai umat Buddha itu mengikuti kebijakan pemerintah yang ada. Tentu kebijakan itu positif thinkingnya bahwa kebijakan itu untuk kebaikan masyarakatnya, ya kan? Pemerintah itu ada, aturan itu ada kan untuk kebaikan masyarakatnya. Jadi mau dia bentuk sistem negaranya apapun, kerajaan atau apapun, tentu orang memerintah itu ya hubungannya untuk tidak kacau gitu kan. Nah jadi ya dengan adanya PPSB ini atau lakukan karantina wilayah misalnya, ya kalau itu untuk kebaikan ya diikuti. Cuman kalau konteksnya adalah seperti lockdown gitu ya, yang nah itu lagi bahwa kita butuh skillful benar-benar. Saya tidak bisa menjawab itu hanya sebatas dualitas, boleh tidak boleh, hitam putih hitam, itu tidak bisa. Tetapi ya berarti tidak tegas dong. Ya nggak bisa, bukan bicara tegas atau tidak tegas juga. Sekarang kita bicara dampak pasti. Ya silakan mau kebijakannya seperti apapun, tetap pasti ada dampaknya. Jadi intinya kalau dari ini sudut pandang saya pribadi, ya, sekarang itu pemerintah sudah cukup skillful. Jadi tidak hanya membatasi ruang gerak masyarakat tertentu saja, supaya tidak ngobrol, tetapi kan masih tetap ada yang boleh beraktivitas gitu. Itu udah pas lah, karena kalau benar-benar di lockdown seperti di India segala macam kan kasihan juga. Itu badannya bisa biru-biru semua dipukulin polisi. Kita dengan kesadaran aja lah, ya kan? Dengan kesadaran saja lah. Jadi sadar bahwa keluar cuma nongkrong-nongkrong ngapain juga misalnya gitu. Kecuali memang harus benar-benar bekerja yang tidak bisa ditinggalkan gitu-gitulah. Oke. Ini Romo masih ada, mungkin kita lanjut dulu dari Livenly. Romo, bagaimana jika di posisi karyawan yang masih harus kerja ke kantor, di satu sisi kita ngeri juga ke kantor, tapi di sisi lain ada kebijakan perusahaan yang masih mengharuskan kita ke kantor, bagaimana pandangan Romo? Kayaknya kita udah bahas kemarin pas ngobrol-ngobrol santai, Romo. Ya. Work from home. Jadi ada beberapa yang bisa WFH. Jadi seperti saya, kalau saya dosen, ya saya bisa work from home. Tapi ada teman-teman yang nggak bisa. Ya sulit ya. Kalau dibilang hidup ini ada pilihan, sebenarnya benarkah ada sebuah pilihan? Saya punya topik lain yang berhubungan dengan ini sebenarnya. Judul topiknya itu pernah saya sampaikan, free will. Ini sebenarnya mau saya sampaikan di Medan, di retret. Itu free will. Apakah free will itu benar-benar ada? Apakah free will itu bebas, kemauan bebas kita itu benar-benar ada seperti apa? Ini topik dari sudut pandang psikologi sebenarnya, tetapi di dalam kajian agama pun dibahas itu. Jadi kita membahas free will dalam konteks religious tadi, kajian agama, termasuk spesifik agama Buddha seperti apa sih? Apakah benar-benar ada free will? Apakah sebagai karyawan yang harus bekerja di era pandemik ini, saya bisa punya bebas memilih untuk tidak datang saja, di rumah saja, padahal saya harus bekerja gitu. Oke, seperti kita kemarin ada bahas ya Romo mengenai ini, tidak semuanya bisa work from home, harus ada yang, berarti itu pilihan mereka masing-masing ya Romo? Ya itu tetap pilihan, tidak bisa hitam dan putih menurut saya. Kita lanjut Romo ke pertanyaan selanjutnya. Dari William Bubakar. Malam Romo, apakah kita membaca Karana Metta Sutra untuk masalah pandemi ini bisa memberikan efek yang baik? Satu hal apa yang dikatakan oleh Ajahn Brahm, bahwa parita itu apa saja parita yang kita bacakan, karena itu adalah ujaran-ujaran Buddha yang sangat baik. Jadi efeknya baik, tapi lebih baik lagi kalau kita paham makna dari parita tersebut. Makanya kita baca parita bisa memahami artinya itu lebih intinya apakah Karana Metta Sutta atau
atau Karatana Sutta itu intinya dalam konteks pandemik ini, kalau Parita itu bisa membuat kita lebih tenang, lebih nyaman, ya itu yang intinya. Dan paling penting, kekuatan Parita itu adalah apa yang kita pahami terhadap Parita itu. Jadi bacanya itu langsung masuk ke kita punya subconscious. Oke, pertanyaan selanjutnya Romo dari Leonian. Malam Romo, izin bertanya, bagaimana tanggapan Romo mengenai orang-orang yang masih tidak menghiraukan situasi seperti ini, misalnya dengan tetap bermain di luar rumah, jalan, dan lain-lain? Sebentar lagi, kalau yang PPSB, dia bakal digebukin sama polisi. Jadi intinya kita nggak bisa maksa orang lain, tidak bisa memaksa, kita hanya bisa seperti saya seolah-olah nyinyir gitu ya. Itu bahkan bukan cuma main-main loh, orang yang bagi makanan di jalan yang menurut saya tidak terlalu efektif saja menurut saya seolah-olah nyinyirin itu di situ. Tapi ya kita cuma sebatas itu. Kalau mereka bisa mau ngikutin ya silakan. Kalau tidak ngikutin ya kita hanya bisa bilang lagi kama yoni kama bandu kama pati saranang yang kama karisati kalian nang wa bla 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 gitu. Oke Romo, kita selesaiin pertanyaan yang tadi dulu ya, karena mungkin sesi pertanyaan sudah mulai habis. Nanti kita lanjut ke praktik ya Romo. Masih ada beberapa pertanyaan Romo tapi ini dari Angelina Lin. Romo, saya ingin bertanya, kita tahu pandemi ini membuat semua orang mengalami panik buying dan banyaknya mereka ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Romo, bagaimana cara mengatasi panik buying ini? Panik buying saya tidak tahu itu real atau kerjaan media, tapi ya mungkin saja ada. Ya mau sepanik buying seperti apapun, kita akan tetap berbicara tentang konteks pandemi ini secara global, dan itu tidak secara kolektif. Itu tidak bijaksana ketika kita melakukan panik buying itu, atau kita membeli bahan terlalu berlebih-lebihan seperti itu. Karena ini bisa berefek kekacauan. Nanti kamu beli pun kalau dijarah orang kan ngaco itu namanya. Apa di rumah kamu dikerjain orang kan juga nggak baik. Maka ini kerja kolektif kita bersama-sama, terutama yang punya kebijakan terhadap ini. Beberapa hal, waktu itu saya lihat apotek tuh sudah oke. Orang sudah panik buying, beli banyak-banyak itu. Ada yang memendam, masker ya. Masker segala macam, harga jadi tinggi sekali. Di online itu bisa harga 400-an per kotak. 400-an per kotak yang sehari-hari biasanya cuma berapa gitu. Nah, itu tentu ada yang langsung oleh beberapa toko online shop yang terkenal ini langsung di-ban itu akun-akun yang jualan ngaco-ngaco seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan bisa dilakukan seperti itu. Jadi itu benar-benar mencari keuntungan nggak benar-benar murni lagi kalau sudah seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Romo. Dari Antoni Arie. Selamat malam Romo, perkenalkan saya Ari, saya ingin bertanya, bukankah rasa optimis itu baik sebatas kita tetap ikut saran pemerintah, karena rasa optimis itu diperlukan untuk selalu semangat? Optimis saja tidak cukup. Jadi saya baca artikel psikologi, salah satu psikologi, malah optimis ini di masyarakat kita, kesannya bukan optimis yang positif, malah jadinya meremehkan gitu. Jadi misalnya, ya itu tadi yang saya contohkan di Amerika gitu, mereka kan kelewat optimis gitu, itu malah kesannya malah negatif gitu. Ada yang saya kasih contoh, ada satu video anak-anak, oh sudahlah kita mau happy kok segala macam, santai aja kayak gitu. Nah ini sebentar itu flu biasa gitu kan. Nah itu juga nggak baik juga. Tetapi realistis gitu. Realistis itu yang paling penting, melihat oke, ini kondisinya seperti ini. Kalau Anda misalnya mengelak, loh Siddhartha itu kan kelewat optimis juga. Dia waktu jadi petapa dia lempar patahnya di sungai, terus kok kayak bukan optimis, dia realistis karena ada komentar yang mengatakan bahwa konteks itu dia sudah lalui paramita itu, dia cuma kasih contoh ke kita itu acting aja, bahwa dia sudah melewati konsep-konsep yang sudah dipraktikkan pada saat itu mau menunjukkan saja ini konteksnya penderitaan. Bahkan sebenarnya dia Siddhartha kecil itu sampai remaja itu dicontohkan penderitaan yang ditutupi, malah itu yang buat dia shock berat dan
melihat kehidupan ini, kok gitu ya, gitu loh. Jadi menyadari hal yang realistis itu yang lebih pas ya. Jadi tidak terlalu ekstrim kanan lewat optimis, tapi juga tidak terlalu pesimis. Ini nggak akan berakhir gitu. Enggak, orang kan masih terus berusaha. Ya kan, virologi, para ahli virologi juga terus berusaha untuk mencari obatnya. Mungkin cukup pertanyaan yang pada sesi kali ini, Romo, karena waktu untuk sesi pertanyaannya sudah habis. Mungkin terima kasih untuk teman-teman yang udah nanya di Q&A pada malam hari ini. Mungkin Romo kita lanjut ke praktik, Romo, yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih. Baik, biar agak lebih horor. Saya juga harus mati lampunya, nggak, Romo? Nggak usah, terserah. Kamu lebih nyaman mati lampu atau enggak, itu tergantung. Ya, jadi saya bantu dengan musik ya, musik relaksasi. Baik, Romo. Ya, teman-teman di rumah, saya bantu dengan musik relaksasi di sini kalau dengar. Bukan lonceng itu. Dengar, Romo. Pakai headset, teman-teman. Ya, jadi duduk dengan santai seperti biasa. Seperti kita biasa meditasi, atau mau duduk di kursi juga silakan, dengan kaki dan punggung yang tegak. Ya, walaupun nyender, tapi tetap punggungnya tegak. Teman-teman cukup pertama-tama yang pakai kacamata, kacamatanya dilepas dulu, kemudian tarik nafas panjang, buang perlahan. Teman-teman merasakan tarik nafas panjang, perlahan, buang perlahan. Waktu narik nafas panjang, bayangkan mulai dari ubun kepala, mengambil semua ketegangan, kekhawatiran, dan hal-hal lainnya yang negatif. Dan ketika menghembuskan nafas, bayangkan semuanya keluar. Ketika menarik nafas, kita bayangkan kita memasukkan hal-hal positif, harapan kebaikan, dan semua kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan. Secara tradisional, kita bisa memilih untuk tetap berada pada nafas yang masuk dan keluar. Bertahan pada nafas masuk dan keluar. Memperhatikan tubuh mulai dari ubun-ubun kepala kita hingga ke ujung jari. Tegak seperti tegar kokoh seperti bangunan, gunung yang kokoh.
Apapun kondisi yang kita dengarkan, terutama suara musik, suara saya, dan suara sekitar kita, kita tetap mengamatinya, dan kesadaran kita semakin kuat. Tubuh kita lebih rileks, kesadaran kita makin kuat, tubuh kita semakin rileks. Lalu, ucapkan dalam hati, saya menerima segala kondisi yang ada sebagaimana adanya. Mungkin terjadi penolakan, cukup tahu, saya tahu, terdapat penolakan, namun saya juga tahu, segala sesuatu demikianlah adanya sebagaimana apa adanya. Saya menerima apa adanya kondisi ini, dan melepaskan, merelakan semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Yang ada hanyalah rileks, kesadaran yang kuat, melihat sebagaimana adanya. Tarik nafas panjang, buang perlahan. Tarik nafas panjang, buang perlahan. Buka mata perlahan dan tetap dalam kestabilan. Kita lantunkan bersama-sama di rumah bait terakhir dari Ratana Sutta. Teman-teman, tarik nafas panjang, buang perlahan, dan biarkan kita menerima segala kondisi yang ada. Mungkin inilah cara alam semesta memperingati hal-hal yang sudah kita kerjakan dan kita perlakukan terhadap bumi ini. Ya nida bhutani samagatani
talike Tathagatang dewa manusa pujitan Buddhang namasama suwa tihotu yanidang bhutani samagatani humani wayani waan talike Tathagatang dewa manusya pujitan Dhammang namasama suwati hotu yanida bhutani samagatani bhumani wayani waan talike Tathagatang dewa manusa pujitan Sangkang namasama suwati hotu. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama kita menghormat Buddha, Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapat kebahagiaan. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormati Dhamma, Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapat kebahagiaan. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Sangha, Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapat kebahagiaan. Nah, kita sambung terakhir dengan Patidana. Sebentar ya. Ya. Semoga jasa-jasa yang kita perbuat dari pikiran ataupun perbuatan, kini atau di waktu lain, diterima oleh semua makhluk di sini tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kita kasih serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, atau 4 bagian mengembara di alam-alam besar maupun kecil. Semoga dengan persembahan jasa-jasa kami, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Oke, Cynthia, teman-teman semua. Oke.
Baik, Romo, terima kasih untuk materi dan praktiknya malam hari ini, Romo. Kesempatan yang sangat luar biasa bisa dengerin Dhamma di tengah pandemi COVID-19 ini, Romo. Walaupun situasi seperti ini, namun kita sebagai umat Buddhis tetap harus semangat untuk mendengarkan Dhamma. Oke, mungkin sebelum saya tutup, saya bacakan kesimpulan untuk Dhamma Talk pada malam hari ini. Mungkin tidak perfect, cuman yang saya tangkap saja sebagai moderator, kita sebagai umat Buddhis jangan negatif, kita harus optimis, melainkan sebagai umat Buddhis kita harus bersikap realistis. Lalu bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini? Menghadapinya kita secara kolektif sebagai umat Buddha, kita harus yakin, atau dalam Buddhisnya disebut dengan sada atau strada. Lalu kita juga harus menginterpretasikan semangat saintifik. Semangat saintifik ini condong ke epasiko, yaitu kita datang dan buktikan. Inti ajaran Buddha itu ada 3, jangan berbuat jahat, berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, untuk poin pertama, kita harus memahami dengan jelas. Sebagai umat Buddhis, kita harus mempunyai semangat yang saintifik tadi yang sudah dijelaskan oleh Romo, harus menerima kondisi di tengah-tengah COVID-19 ini. Lalu, poin yang kedua, berbuatlah kebajikan. Apa yang harus dilakukan untuk berbuat kebajikan? Kebajikan yang dilakukan karena karuna ini tidak boleh tunggal. Untuk berbuat baik, kita harus mempunyai niat yang tulus. Terus kita harus waspada terhadap kebajikan yang kita lakukan sendiri. Selanjutnya, berbuat baik itu harus didasarkan dengan skillful yang Romo jelaskan tadi, atau dengan keterampilan. Kebajikan harus ada keterampilan yang harus dipelajari secara benar-benar. Lalu yang ketiga, sucikan hati dan pikiran ini harus intensif, praktis spiritual bisa dilakukan. Lalu untuk bagaimana melakukan perbuatan baik apabila tidak dianjurkan, ini ringkasan pertanyaan tadi Romo. Kita harus mengetahui data yang jelas, harus skillful. Mungkin dengan kalau misalnya teman-teman mempunyai niat untuk berdana, bisa dikumpulkan lalu dananya diberikan kepada lembaga atau organisasi yang kredibel untuk memberikan bantuan ini secara langsung. Nah, yang terbaik tadi, selain Ratana Sutta, teman-teman boleh melakukan praktik meditasi yang hari ini dicontohkan oleh Romo. Lalu, tidak semua harus dikaitkan dengan Buddhis. Dengan adanya PSBB ini, lockdown dan lain-lain, sebaiknya kita mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Lalu, selain itu, hidup ini adalah pilihan untuk teman-teman yang mungkin harus bekerja di luar, tidak work from home. Teman-teman boleh memilih untuk di rumah saja atau untuk pergi bekerja, karena itu semua pilihan teman-teman semua. Lalu apakah parita semua itu, parita karana metta sutta tadi berdampak positif? Pada dasarnya semua parita itu berdampak positif, karena itu merupakan ujaran atau ajaran Sang Buddha. Terus kita sebagai umat Buddhis sangat tidak bijaksana jika kita melakukan panic buying, karena bisa menimbulkan kekacauan. Lalu untuk rakyat optimis saja tidak cukup. Kita harus dicampur dengan rasa realistis. Mungkin itu kesimpulan yang saya dapat dari Dhamma Talk pada malam hari ini, Romo. Mungkin terima kasih Romo untuk semuanya. Semoga di lain kesempatan bisa ketemu Romo lagi untuk mendengarkan Dhamma dari Romo. Oke, anumodana kepada semua yang sudah menonton live ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk teman-teman boleh di-sharing nih live pada hari ini. Mungkin teman-teman dapat pengetahuan atau praktek boleh di-sharing agar manfaat ini tidak datang kepada kita saja. Oke, sampai serta bontus kita tas. Semoga memeluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo, terima kasih semuanya. Silakan kalau misalnya KBP ada mengadakan Dhamma Talk lagi, teman-teman boleh ikut lagi. Terima kasih.